Hai guys, kali ini aku mau ajak kalian ke suatu tempat yang sangat unik guys. Nah, tempat ini terletak di sudut selatan Pulau Timur dan di sini sebuah desa kecil yang memegang teguh warisan leluhur, namanya Kampung Boti. Untuk pergi ke sini tantangannya cukup luar biasa ya guys. Di sini aku ditemenin dengan temanku yang bawa motor untuk ke sana. Untuk perjalanannya sendiri memakan waktu sekitar 3 jam dan ini bukan jalanan aspal ya guys. Kebanyakan tuh lumpur dan bebatuan dan hampir beberapa kali kita terjatuh karena medan yang sangat sulit ini. Pas kebetulan juga lagi turun hujan dan ini membuat perjalanan menjadi semakin licin dan berbahaya. Tapi pemandangannya cukup keren ya guys, karena ini bener-bener deep into pedalaman desa di Pulau Timur. Banyak kelihatan rumah-rumah yang masih tradisional ya guys. Nah, karena di pedalaman ini susah untuk mendapatkan sinyal guys, jadi kita itu nggak bisa pakai Google Map ya. Kita semuanya itu nanya ke orang setempat bagaimana cara menuju ke sana. Kadang itu jalanan ada 2 cabangnya dan kita sempat bingung juga dan hampir tersesat. Kalian bisa lihat sendiri ya guys, ini perjalanannya bener-bener sangat mengerikan banget. Iya. Guys, setelah tadi lewat jalanan tanah dari aspal, perjalanan dari kota Soe itu 3 jam. Waktunya sampai juga di desa Boti. Koenok Tem Ahoy Teupah Boti. Selamat datang di Kampung Boti. Guys, akhirnya aku sampai juga di Kampung Boti. Sesampainya di Kampung Boti, kita harus meminta izin kepada Usif di sini. Usif atau yang disebut juga sebagai raja atau pemimpin adat desa Boti ini. Rajanya sendiri sangat ramah ya guys dan sangat welcome dengan kita. Kalau dia punya kawasan, Boti dalam. Dia punya batas yang mana? Desa Boti ini merupakan salah satu kerajaan terakhir di Pulau Timur ya guys, karena terkenal dengan budayanya yang masih lestari dan menutup diri dari pengaruh luar. Biasanya juga disebut sebagai Boti Dalam. Ini konsepnya sama dengan Baduy luar dan Baduy dalam ya guys. Setelah pamitan sama raja adat, di sini aku sempat jalan-jalan juga di sekeliling desa Boti dan sempat mampir ke penenun khas kain Boti ya guys. Di sini juga kita bisa melihat proses mereka melakukan tenunan dan cukup unik sih budaya di sini ya, memang agak khusus gitu. Untuk masyarakat Boti ini masih memegang teguh kepercayaan adat yaitu namanya halaika ya guys. Kepercayaan ini merupakan kepercayaan leluhur yang mengatur segala aspek kehidupan seperti hubungan manusia dengan alam, sesama, dan roh nenek moyang. Jadi mereka ini tidak terpengaruh oleh agama modern guys. Di suku Boti ini juga ada beberapa peraturan yang cukup unik ya guys, seperti mereka tuh nggak boleh nebang pohon sembarangan dan hasil bumi itu harus digunakan dengan bijak. Guys, jadi sekarang aku sudah di dalamnya Kampung Boti. Tadi kita ke Istana Raja Boti minta izin untuk keliling di Desa Boti. Desa Boti ini masih tradisional, masih belum terjamah ya, kayak suku Baduy lah. Dia kayak ada Boti luar, Boti dalam. Tadi perjalanannya sangat susah, perjalanan 3 jam naik sepeda motor. Tadi hampir jatuh juga, licin. Tapi worth it sih, di Boti ini bagus banget, masih tradisional, terus rajanya juga baik, welcome. Tadi dikasih kopi, dikasih snack. Sekarang hujannya turun lagi, ini kita lagi keliling-keliling desa Boti. Bagus. Jadi Indonesia ini sangat kaya ya guys, jadi ada 700 lebih bahasa dan suku bangsanya banyak juga. Aku masih explore beberapa aja dan aku kepingin suatu saat aku bisa explore juga yang di Papua. Indonesia ini beneran sangat kaya, sangat bagus guys. Setelah explore Kampung Boti, saatnya aku pulang ya guys, karena aku takut hujan semakin lebat dan nanti jalan untuk pulang juga semakin susah.
Nah, di sini tuh juga jalan pulangnya aku sampai harus turun beberapa kali dari motor ya guys, dan jalan kaki karena bener-bener kalau motornya ditumpangi oleh 2 orang tuh bisa luncur ya dan terlalu berat untuk dikendalikan. Dan aku juga makan siang dengan temanku di sini Iya, itu. sambil menikmati alam kampung daerah sekitar Boti. Halo guys, sekarang dari suku Desa Boti, sekarang kita sudah sampai lagi di Benteng None. Benteng None ini ceritanya dulu buat suku-suku kalau mau rapat perang, dia rapatnya di sini. Dan ini bagus buat spot fotonya. Benteng ini dulunya digunakan sebagai benteng pertahanan untuk melawan suku lain dan musuh-musuh lokal di masa itu. Di dalam benteng ini juga ada beberapa arsitektur tradisional seperti ada Ume Kubu, yaitu rumah adat bulat di tengah benteng. Ada Lopo juga yang merupakan tempat musyawarah tradisional. Dari Kampung Boti jangan lupa juga untuk singgah di Benteng None ini ya guys.